Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Jonggol, cerdas dan berakhlak. Masya Allah. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Mari kita simak. Nah, dari kedua gambar tersebut, aktivitas manakah yang lebih menyehatkan? Ya, benar sekali. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyehatkan ya, Nak. Nah, selanjutnya apa lagi ya yang menyehatkan? Berjalan, berlari, bersepeda ke dalam kegiatan menyehatkan. Nah, berikut penjelasannya. Bersepeda merupakan kegiatan menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda juga ramah lingkungan ya, Nak, karena tidak menggunakan bahan bakar, sehingga tidak menimbulkan polusi. Berikut manfaat bersepeda. Silakan anak-anakku baca. Ya, itu dia manfaatnya ya. Sekarang kita lanjut. Penjelasan selanjutnya. Kaki dan tangan bisa bergerak karena pada tangan dan kaki terdapat tulang dan otot. Otot dan tulang merupakan alat gerak. Nah, kedua alat gerak, otot dan tulang akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Yuk kenali beberapa nama-nama tulang. Tulang pada lengan manusia, terdapat tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Anggota gerak bawah. Nah, di sini ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Macam-macam otot manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Berikut Bunda sisipkan gambarnya. Nah, sekarang fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Selanjutnya, yang kedua, menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Ini dia gambar jantung yang memompa darah ya. Nah, yang ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat zat-zat, antara lain nutrisi dan oksigen. Selanjutnya, karakteristik otot manusia. Yang pertama, kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi atau memanjang. Dan elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Nah, ada 3 jenis otot manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perhatikan gambarnya ya. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom ya. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 hingga 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, kedua ujungnya runcing dan bagian tengahnya menggelembung. Yang ketiga, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos, terletak pada organ dalam, pergerakannya lambat dan tidak mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Nah, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah atau tidak dipengaruhi oleh otak. Oleh karena itu, otot polos juga disebut otot tak sadar. Selanjutnya, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Perhatikan gambarnya ya. Ciri-ciri otot lurik, bentuk silindris dan memanjang. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling atau lurik. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik juga disebut otot sadar. Bekerja cepat dan mudah lelah, memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin,
dan inti sel berada di tepi. Selanjutnya, otot jantung terletak hanya pada jantung. Otot itu bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, karena ada persamaan pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Perhatikan kembali ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Berdasarkan bentuknya, otot jantung seperti otot lurik, tetapi proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, otot jantung juga disebut otot spesial. Macam-macam gerak otot. Gerak meluruskan, ekstensi. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerakan menekan ke bawah atau menurunkan, depresi. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup, pronasi. Pronasi ini gerak menelungkup tangan. Selanjutnya gerak menjauhkan, abduksi. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, adduksi. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Nah, abduksi dan adduksi. Selanjutnya gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah, disebut supinasi. Nah, gerak yang membengkokkan, fleksi. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ini namanya fleksi ya. Nah, cara menjaga dan merawat otot pada manusia, yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan, melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, meringankan nyeri otot. Cara mencegah terjadinya cedera akibat olahraga. Yang pertama, lakukan pemanasan dan pendinginan pada saat olahraga. Lakukan peregangan, mulailah dengan perlahan dan jangan memaksakan diri. Lakukan olahraga yang bervariasi, ketahui kelemahan tubuh, banyak minum air putih, dan jangan lupa makan, mintalah bimbingan orang yang ahli atau guru. Gunakan pakaian yang sesuai, istirahatkan tubuh. Selanjutnya, macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki atlet binaraga. Selanjutnya, atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Sakit pinggang sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Ligamen adalah salah satu jaringan dalam tubuh yang turut membantu kinerja tubuh saat bergerak ya. Kaku leher yaitu kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Terkilir yaitu kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Otot antagonis yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contoh otot bisep dan trisep. Nah, ini dia ototnya ya. Distrofi yaitu penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Semua jenis distrofi otot akan memburuk saat kondisi penderitanya melemah. Kebanyakan penderita distrofi otot akhirnya kehilangan kemampuan untuk berjalan. Tetanus yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi tegang terus-menerus atau kejang-kejang. Kram atau kejang otot yaitu kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Sekarang cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Untuk menghindari kelainan kaki berbentuk huruf O dan X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium.
Agar terhindar dari artritis, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang memicu meningkatnya asam urat ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan sikiolosis, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Kifonis adalah punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Perhatikan gambarnya ya. Agar kita terhindar dari osteoporosis, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga teratur ya. Agar kita terhindar dari rakitis, kita dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Selanjutnya, Bu Nisa akan jelaskan provinsi yang ada di Indonesia. Perhatikan peta Indonesia berikut. Nah, ini adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, beribu kota di kota Banda Aceh ya. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara, beribu kota di kota Medan. Berikutnya, Provinsi Sumatera Barat, beribu kota di kota Padang. Nah, ini adalah Provinsi Riau, beribu kota di kota Pekanbaru. Berikutnya, Provinsi Kepulauan Riau yang beribu kota di kota Tanjung Pinang. Ini adalah Provinsi Jambi, beribu kota di kota Jambi. Nah, Provinsi Bengkulu beribu kota di kota Bengkulu. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Selatan beribu kota di kota Palembang. Provinsi Bangka Belitung beribu kota di kota Pangkal Pinang. Berikutnya, ini adalah Provinsi Lampung beribu kota di kota Bandar Lampung ya. Nah, yang ini adalah Provinsi Banten beribu kota di kota Serang. Provinsi DKI Jakarta beribu kota di kota Jakarta. Selanjutnya tempat tinggal kita sekarang ya. Di mana? Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ini beribu kota di kota Bandung ya. Nah, yang ini Provinsi Jawa Tengah beribu kota di kota Semarang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beribu kota di kota Yogyakarta. Ini adalah Provinsi Jawa Timur beribu kota di kota Surabaya. Selanjutnya, ini adalah Provinsi Bali beribu kota di kota Denpasar. Provinsi Nusa Tenggara Barat beribu kota di kota Mataram.
Nah, ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur beribu kota di kota Kupang ya. Provinsi Kalimantan Barat beribu kota di kota Pontianak. Nah, selanjutnya ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah beribu kota di kota Palangkaraya. Ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan beribu kota di kota Banjarmasin ya. Provinsi Kalimantan Timur beribu kota di kota Samarinda. Ini Provinsi Kalimantan Utara beribu kota di kota Tanjung Selor. Provinsi Sulawesi Utara beribu kota di kota Manado. Selanjutnya ini adalah Provinsi Gorontalo beribu kota di kota Gorontalo. Sulawesi Tengah beribu kota di kota Palu. Sulawesi Barat beribu kota di kota Mamuju. Sulawesi Selatan beribu kota di kota Makassar. Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Tenggara beribu kota di kota Kendari. Provinsi Maluku beribu kota di kota Ambon. Provinsi Maluku Utara beribu kota di kota Sovivi. Provinsi Papua Barat beribu kota di kota Manokwari. Provinsi Papua beribu kota di kota Irian Jaya. Sekian penjelasan dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.